Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Randes Dewi Koryati MPD dan Pak dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita ada pada saat ini. Perkenalkan, saya Maisa Safira selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dan diskusi pada sore hari ini. Kami selaku kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan. Sebelum masuk kepada pokok pembahasan, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, Septia Wulandari, Nurma Yunita, Okta Rahmanabila, Nadila Nimas Nadila Nurfarisa, Mutia Fadilah Zahra, Sri Ramadaini, dan Muhammad Dandi. Baiklah, langsung saja dengan mengucapkan lafaz basmalah. Selanjutnya, penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Nurma Yunita. Kepada Nurma Yunita dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Yang pertama, yaitu konsep perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki dampak signifikan terhadap roda perekonomian masyarakat. Bank adalah lembaga tabungan orang dan juga bisa menjadi tempat meminjam uang ketika orang membutuhkannya. Seiring berjalannya waktu, bank menjadi sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Bank yang diharapkan akan menyelesaikan masalah keuangan komunitas memiliki sisi negatif. Sisi negatif berupa sistem riba yang diciptakan dan dikenal dengan istilah bunga. Sistem bunga atau riba ini terdapat pada perbankan konvensional atau secara ekstrim dapat disebut bank sistem kapitalis. Sistem bunga atau riba sangat meresahkan nasabah karena menurut mereka sistem ini terlalu menguntungkan pihak bank, terutama dalam peran kreditur. Yang kedua yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan, akte pendirian telah terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak 84 miliar. Pada acara silaturahmi Presiden yang diadakan di Istana Bogor pada tanggal 3 November 1991 dapat dipenuhi komitmen modal awal sebesar 106 miliar 126.382.000. Dengan modal awal pada 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih dari 45 cabang di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Materi selanjutnya yaitu Sari Ramadaini. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang konsep Baitul Mal wa Tamwil. Yang pertama itu ada definisi Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan maupun deposito yang menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembayaran berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang biasa digunakan dalam dunia perbankan. Baitul Mal wa Tamwil terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infak, dan sodako. Sedangkan Baitul Tamwil itu merupakan usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Nah, yang kedua itu ada landasan hukum Baitul Mal wal Tamwil. Menurut keputusan nomor 90 garing Kep garing M TT QKM 9 garing 2004, pengertian koperasi, KJKS dan UJKS adalah sebagai berikut. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai sarana gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil atau syariah. Unit jasa keuangan syariah adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan operasi yang bersangkutan. Sehingga payung hukum dari Baitul Mal wa Tamwil itu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kedua itu ada Peraturan Perundang-undangan Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Yang ketiga itu ada Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2006 yaitu tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akta dan perubahan anggaran dasar koperasi. Yang selanjutnya itu ada sejarah berdirinya Baitul Mal wa Tamwil. Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bagi hasil mulai diakomodasikan, berdirilah Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank Islam pertama yang beroperasi di Indonesia. Kemudian diikuti oleh pendirian bank-bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS, namun karena dirasakan kurang mencakupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka dibangunlah lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Sejarah BMT ada di Indonesia mulai tahun 1984 yang dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulir lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih diberdayakan oleh ICMIS sebagai sebuah gerakan secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau PINBUK. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dandi. Baiklah, materi selanjutnya adalah prinsip dan tujuan Baitul Mal wa Tamwil. Untuk menjaga kepercayaan para anggotanya, BMT selalu dari, untuk, dan kepada anggota. Yang kedua adalah kebersamaan atau ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga adalah mandiri, swadaya, dan musyawarah. Yang keempat adalah semangat jihad, istiqomah, dan profesional. Yang kelima adalah menjiwai muamalah Islamiyah. BMT didirikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota, khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, serta berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan juga berdasarkan pada syariat Islam. Meskipun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manfaat BMT adalah untuk mencari laba serta untuk bisa dibagi hasil. Yang kelima adalah peran Baitul Mal wa Tamwil. BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai andil besar dalam menjalankan roda perekonomian. Keberadaan BMT sangat ditunggu-tunggu terutama bagi masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Di samping itu, BMT mempunyai beberapa peran, antara lain yang pertama adalah menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah, aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Yang kedua adalah melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan mendampingi pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum. Yang ketiga adalah melepaskan ketergantungan meminjam uang pada rentenir. Masyarakat masih tergantung pada rentenir karena mampu memenuhi keinginan masyarakat dengan lebih baik, misalnya selalu tersedianya dana setiap saat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutia.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pegadaian syariah. Lahirnya pegadaian syariah, keluarnya peraturan pemerintah garing 10 pada tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan sebagai tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu diperhatikan, peraturan pemerintah nomor 10 menjabarkan misi yang harus dipenuhi pegadaian untuk mencegah riba. Misi ini tidak berubah hingga peraturan pemerintah 103/2000 diberikan, yang menjadi landasan bisnis pegadaian hingga saat ini. Banyak pihak yang berpendapat bahwa sebelum fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, operasional pegadaian sudah berjalan dengan konsep syariah. Meskipun belakangan diakui ada beberapa aspek yang membantah anggapan tersebut. Akhirnya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah melalui banyak penelitian, konsep pendirian unit layanan simpanan syariah berhasil dibuat sebagai langkah awal untuk mendirikan departemen bisnis syariah sendiri. Kemudian landasan konsep dan prinsip pegadaian syariah. Landasan konsep yang pertama yaitu dasar konsep pegadaian syariah juga mengacu pada syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, jika kamu dalam perjalanan atau dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah hanya, dan janganlah kamu atau para saksi yang menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian hadis yang pertama ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua, hadis riwayat Asy-Syafi'i, Al-Darqutni dan Ibnu Majah yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. Hadis riwayat Asy-Syafi'i, Al-Darqutni dan Ibnu Majah. Dan yang ketiga ada hadis riwayat jamaah, kecuali Muslim dan Nasa'i Bukhari. Nabi bersabda, tunggangan atau kendaraan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu, wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. Hadis riwayat jamaah kecuali Muslim dan An-Nasai. Kemudian yang ketiga ada landasan konsep dari para ulama. Para ulama sepakat memperbolehkan akad rah atau al-Zuhaili, al-Fiqi, al-Islami wa adilatuhu 1989 ayat 181. Dasar ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 garing DSN MUI garing 3 garing 2002 tanggal 26 Juni 2002. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Okta Rahman Nabila. Padanya dipersilakan. Selanjutnya prinsip-prinsip penggadaian syariah. Penggadaian syariah memiliki 3 prinsip yang diturunkan dari kajian ekonomi Islam. Yang pertama, prinsip tauhid. Tauhid adalah dasar ajaran Islam. Ajaran utama ini menyatakan bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik alam semesta dan segala isinya, termasuk manusia dan segala sumber daya yang ada.
Tauhid membentuk 3 pokok utama filsafat ekonomi Islam, yaitu yang pertama, dunia dan segala isinya adalah milik Allah dan bergerak menurut kehendaknya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta semua makhluk dan semua makhluk tunduk kepadanya. Yang ketiga, kepercayaan pada akhir dunia mempengaruhi perilaku ekonomi orang tergantung pada cakrawala waktu. Sistem penggadaian yang dianut ekonomi Islam selama ini didasarkan pada 2 sifat, yaitu konsumtif. Pembiayaan konsumtif dapat dilakukan dengan pendekatan yang pertama sistem margin atau keuntungan melalui akad al-mubaroh atau jual beli tangguh. Yang kedua sistem pinjaman tanpa bunga melalui akad al-hasan atau yang lebih dikenal dengan pinjaman kebijakan. Yang kedua produktif. Pembiayaan produktif dapat dilakukan dengan pendekatan sistem bagi hasil melalui akad mudhabaroh kemitraan pasif dan akad musyawarokah kemitraan aktif. Yang kedua prinsip ta'awun, tolong menolong. Abu Yusuf Al-Haraj menyebutkan bahwa prinsip yang harus diterapkan pada penggadaian adalah ta'awun, tolong menolong, yaitu prinsip saling membantu meningkatkan standar hidup melalui sarana keuangan dan mekanisme kerja sama operasional. Yang ketiga prinsip bisnis. Afjalul Rahman menyatakan bahwa bisnis perdagangan merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Nabi sering menekankan pentingnya bisnis dalam kehidupan seseorang. Namun jika mencari keuntungan itu harus dilakukan dengan cara yang benar oleh syariah. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan. Prinsip bisnis di atas menjadi pedoman bagi penggadaian sepanjang masa. Oleh karena itu, prinsip-prinsip usaha penggadaian adalah yang pertama, harus didasari sikap saling ridho di antara kedua belah pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizolimi. Yang kedua, pemenuhan asas keadilan dalam pembagian keuntungan. Yang ketiga, perusahaan tidak melakukan investasi pada perusahaan yang dilarang, seperti perusahaan yang merusak mental dan moral. Pelaku usaha harus menghindari praktik gahar, ketidakpastian, tadlis, kecurangan, dan masyar perjudian. Yang kelima, dalam bisnis, baik hutang maupun piutang, lainnya harus dicatat atau akuntansi. Dengan demikian, ketiga prinsip di atas menjadi acuan mendasarkan dalam perkembangan penggadaian syariah dan penerapannya dalam kehidupan sosial ekonomi. Menyebabkan lambatnya kemajuan perkembangan kehidupan bisnis itu sendiri dan tidak dapat mencapai kesejahteraan. Teknis transaksi. Pada dasarnya menurut konsep dasar di atas, penggadaian syariah beroperasi atas dasar 2 akad transaksi syariah, yaitu akad roh. Roh masing-masing memegang barang milik pinjaman sebagai jaminan-jaminan. Pemegang dapat memperoleh kembalian jaminan itu seluruhnya atau sebagiannya. Yang kedua, akad izaroh adalah perjanjian pemindahan hak guna barang dan atau jasa dengan cara disewakan. Rukun dari akad transaksi tersebut meliputi yang pertama, orang yang berakad, baik yang berhutang maupun berpiutang. Yang kedua, sikhad atau ijab qabul. Yang ketiga, harta yang dirahkan atau marhun. Yang keempat, pinjaman, marhun bih. Berdasarkan landasan syariah tersebut, mekanisme kerja penggadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut. Nasabah menyerahkan barang bergerak dengan akad roh. Setelah itu, penggadaian menyimpan dan mengurusnya di tempat yang disediakan oleh penggadaian. Konsekuensi dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya yang meliputi nilai investasi penyimpanan, biaya pemeliharaan, dan seluruh proses operasi. Syarat-syarat yang dilampirkan dalam akad ini meliputi yang pertama akad marhun, yang kedua marhun bih atau pinjaman, yang ketiga marhun barang yang dirohkan, yang keempat jumlah maksimum dan roh dan nilai likuidasi barang yang dirohkan, yang kelima rahim dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi. Pendanaan.
perspektif syariah tidak hanya berlaku pada bagian operasional, tetapi kegiatan keuangan dan pendanaan nasabah harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari riba. Dalam hal ini, seluruh operasional penggadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah hanya berasal dari modal sendiri maupun dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Septia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep asuransi syariah. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris insurance yang mempunyai arti asuransi dan jaminan. Asuransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama dengan pertanggungan. Menurut Wirjono Projodikoro adalah persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai penggantian kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. Asuransi Islam atau yang lebih dikenal dengan asuransi syariah atau syariah insurance adalah salah satu instrumen keuangan non-bank yang dijadikan sebagai media bagi masyarakat dalam mengantisipasi resiko-risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Asuransi syariah merupakan alternatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim, yang mengharamkan asuransi konvensional. Asuransi syariah Indonesia belum berkembang secara signifikan sejak didirikan pada tahun 1994. Pertumbuhan asuransi syariah dari waktu ke waktu belum mampu mengejar apalagi menyamai asuransi konvensional. Padahal kehadiran asuransi syariah cukup mendapat respon positif dari masyarakat. Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang terlibat dalam industri syariah industri asuransi merupakan lembaga modern yang lahir dari penemuan dunia barat, yang lahir bersamaan dengan semangat pencerahan. Lembaga ini semakin berkembang menjadi lembaga keuangan yang lebih modern, yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Dasar semangat asuransi modern berpusat pada sistem kapitalis, yang pada dasarnya berorientasi hanya untuk mendapatkan modal untuk kebutuhan pribadi atau kelompok. Yang selanjutnya, dasar hukum asuransi syariah. Yang pertama itu firman Allah, bunyinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Yang kedua yaitu hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin terhadap makanan yang lainnya adalah seperti sebuah bangunan di mana sebagainya menguatkan yang lain. Yang ketiga itu pendapat para ulama. Para ahli hukum Islam menyadari sepenuhnya bahwa status hukum asuransi Islam tidak pernah ditetapkan. Ide asuransi ini muncul ketika terjadi akumulasi budaya antara Islam dan Eropa. Atas dasar tersebut, para ahli hukum Islam mendorong masyarakat muslim untuk membuka perusahaan asuransi yang menerapkan prinsip syariah. Menurut dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang telah diungkapkan di atas, para ahli hukum Islam memutuskan prinsip-prinsip asuransi syariah yang harus dijadikan pedoman dalam mewujudkan kesejahteraan sesama peserta asuransi, yang meliputi perusahaan harus saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan saling membantu, saling melindungi dari berbagai kesusahan, serta mewujudkan keselamatan. Yang selanjutnya, rukun dan syarat asuransi syariah. Menurut mazhab Hanafi, rukun kafalah atau asuransi hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama lainnya, rukun dan syarat kafalah asuransi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kafil atau orang yang menjamin, di mana persyaratannya adalah sudah balik berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Yang kedua, makfulah atau orang yang berpiutang. Syaratnya adalah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan. Hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan. Yang ketiga, makful anhu atau adalah orang yang berutang. Dan yang terakhir, makful bih atau utang baik barang maupun orang.
Disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap. Di antara sejumlah persyaratan itu, misalnya yang pertama itu balik atau dewasa, yang kedua berakal, yang ketiga ikhtiar atau kehendak bebas, yang keempat tidak sah transaksi atau suatu yang tidak diketahui, dan yang terakhir tidak sah transaksi yang mengandung unsur riba. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nyimas Nadilah Nur Farisah. Oke, selanjutnya itu prinsip-prinsip dasar asuransi syariah. Yang pertama itu tauhid atau unili. Prinsip tauhid atau unili adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Yang kedua itu keadilan atau justice. Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan atau justice antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Yang ketiga itu tolong-menolong atau ta'awan. Akan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong atau ta'awun antara anggota nasabah. Yang keempat itu kerjasama atau cooperation. Prinsip kerjasama atau cooperation merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Kholiknya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajali yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Yang kelima itu amanah atau trustworthy atau al-amanah. Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Perusahaan melalui penyajian laporan keuangan setiap periode. Yang keenam yaitu kerelaan atau al-ridho. Kerelaan atau al-ridho dalam ekonomika Islam adalah keharusan untuk bersikap rela dan ridho dalam setiap melakukan akad transaksi. Yang ketujuh itu kerelaan. Yang ketujuh itu larangan riba. Ada beberapa bagian dalam Al-Quran yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak benar. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba. Yang kedelapan itu larangan maisir atau judi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur maisir atau judi. Yang kesembilan itu larangan gharar atau ketidakpastian. Selanjutnya pada bagian manakah gharar atau ketidakpastian terjadi pada asuransi konvensional yang kita kenal selama ini. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa gharar atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua bentuk. Yang pertama bentuk akad syariah yang melandat penutupan polis. Kedua, sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerimaan uang klaim itu sendiri. Selanjutnya itu akad-akad dalam asuransi syariah. Lafal akad berasal dari bahasa Arab atau al-qad yang berarti perikatan atau perjanjian. Secara terminologi, akad didefinisikan dengan pertalian ijab atau pernyataan melakukan ikatan, dan kabul atau pernyataan menerima ikatan sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada objek perikatan. Dalam asuransi syariah menurut Ahmad Salim terbagi menjadi 3 bagian. A. Asuransi konvensional atau takmin taklidi atau tijan. Hal ini mempunyai akad muawadah yang mengandung unsur gharar fil ajl, gharar fil husul, dan gharar fil wujud. B. Tamin ta'awani al-basid. Tamin dimaksud dihalalkan oleh ketentuan syariah Islam. Sebab ini bersifat tolong-menolong, yaitu peserta memberikan sebagian hartanya tanpa ditentukan jumlahnya untuk kepentingan orang yang menjadi peserta atau bukan peserta yang sifatnya bukan dalam jumlah yang besar. C. Takmin ta'awuni murakab.
Secara prinsip hampir sama dengan takmin jenis kedua, tetapi dalam jumlah yang banyak dan dikendalikan oleh perusahaan dengan manajemen yang rapi dan berbadan hukum. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dari hasil diskusi tadi, dapat saya simpulkan bahwa gagasan utama di balik keberadaan bank syariah adalah upaya untuk memerangi sistem ribawi yang ada di bank konvensional, seperti yang kita lihat sekarang ini. Karena dari sudut pandang Islam, hal ini sudah jelas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas dan tegas mengharamkan riba. Baitul Ma'al wa Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang biasa digunakan dalam dunia perbankan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari ucapkan alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri dan mohon maaf perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.